Pernikahan yang tidak terpikirkan. Episode 44. Rahasia Bulan Madu. Apa semua sudah beres? Tanya Siska. Sudah Nyonya Siska, mari saya antar ke kamar Anda. General Manager mengantar para wanita keluarga Arsenal menuju kamar mereka masing-masing untuk beristirahat. Tidak berapa lama Cantika dan Maya datang langsung diantar oleh salah satu pegawai menuju kamar milik Reni. Terima kasih ya Mbak sudah mengantarkan kami. Cantika mengucapkan terima kasih saat Reni sudah membukakan pintu untuk mereka. Cantika melihat Reni yang sedang membantu Nur buat mengganti kebaya yang dikenakannya dengan baju lain. Say, Akika senang banget akhirnya lu jadi juga my idol. Maya mendekap Nur yang baru selesai menjalankan kewajibannya. Tapi kalian semua kejam. Masak aku harus menyiapkan semuanya jika ini pernikahanku sendiri. Ini namanya event manager menghandle pernikahannya sendiri. Nur sedikit cemberut. Ya kapan lagi kita bisa lihat kamu nyiapin pernikahan kamu sendiri? Cantika tersenyum melihat Nur yang cemberut. Sebaiknya sekarang kamu istirahat. Siap asyar kamu akan didandani lagi buat pesta sore nanti. Cantika menyuruh Nur untuk istirahat. Dia merebahkan dirinya yang lelah di tempat tidur king size. Reni juga mau istirahat. Reni merebahkan dirinya di samping kiri Nur. Cantika pun ikut merebahkan dirinya di samping kanan Nur. Terus Akika di mana? Protes Maya. Ya kamu istirahat di sofa sana Gih. Kata Cantika yang memeluk Nur. Jiti Jaharadeh, Akika dilupain. Maya akhirnya ikut merebahkan tubuhnya di sofa panjang kamar Reni. Mobil para lelaki sudah sampai di veranda. Mereka mulai menanyakan keberadaan para wanita pada staf. Herdi, Bastian, Van Rius, Ivan dan Aldo memilih masuk ke kamar yang sudah disediakan untuk mereka. Bima menanyakan kamar Reni. Dia ingin menemui Nur. Setelah tahu kamar Reni, Bima segera bergegas menuju lift menekan lantai kamar Reni. Rido dan Sutomo menemui pasangan mereka di kamar masing-masing. Ting tong. Ting tong. Suara bel di pintu kamar Reni memaksanya untuk bangun dari tidurnya. Ji siap sih gangguin orang istirahat aja. Reni bangkit dari tempat tidur melihat ke samping kanan di mana Nur masih terlelap. Reni lalu menyelimuti Nur, turun dari ranjang menuju pintu kamarnya. Dia mengintip di lubang pintu kamarnya melihat siapa yang sudah mengganggu istirahat siangnya. Reni melihat Bima yang berdiri dengan wajah kesal di luar pintu kamarnya. Dengan memasang rantai kunci Reni membuka pintu kamarnya. Ih Kak Bima, berisik tahu, Reni membentak dengan suara pelan Bima yang terus membunyikan bel pintunya. Mana Nur? Buka pintunya, perintah Bima yang tak menghiraukan Reni. Kak Bima. Kak Nur lagi bobo, Kak Bima mau nanti saat pesta Kak Nur kecapekan terus pingsan. Reni dengan berbisik memarahi Bima. Tapi, belum selesai Bima berbicara Reni langsung memotongnya. Udah sana, istirahat di kamar Kak Van Rius. Reni mau istirahat. Reni menutup pintu saat Bima mencoba masuk. Bima harus menelan pil pahit tidak bisa bertemu dengan Nur yang sudah dimonopoli oleh adik bungsunya. Dengan kecewa dia menuju kamar Van Rius di mana Bastian, Aldo, Ivan dan Herdi sedang beristirahat. Di kamar Van Rius dan lainnya hanya menahan tawa melihat Bima yang bergabung bersama mereka. Sabar bro, ini ujian. Van Rius menenangkan sahabatnya dengan menahan tawanya. Kilatan kemarahan tampak di mata Bima menatap tajam pada Van Rius yang masih menahan tawanya. Sebaiknya lu istirahat sekarang Bim. Biar you agak segaran saat pesta nanti, Bastian menengahi dan menenangkan Bima. Dia menuruti nasihat Bastian dan beristirahat di tempat tidur king size dalam kamar Van Rius. Setelah sholat Asyar Reni mengajak Nur turun menuju ruang yang sudah disiapkan dan disulap menjadi ruang ganti untuk pengantin berganti pakaian.
Maya sudah mempersiapkan 2 gaun yang harus dipakai Nur hari ini. Dia juga sudah menyuruh staf lain menyiapkan pakaian khusus untuk Bima di ruangan ganti untuk Bima. Saat berganti pakaian, Bima mendengar tawa cekikikan di ruang sebelah tempat Nur berganti pakaian. Dia mempertajam pendengarannya mendengar apa yang dilakukan oleh para wanita di ruangan Nur. "Kamu ditinggal sendiri nggak apa-apa kan Nur? Ada yang lupa Akika ambil di mobil," terdengar oleh Bima jika Nur hanya sendiri di ruangannya. Maya meminta bantuan staf di ruang Nur untuk membawa peralatan yang ada di mobilnya. Mua yang akan mendandani Nur sudah datang. Maya meminta Nur untuk mengganti pakaiannya dengan gaun yang sudah disiapkannya. Reni yang menemani Nur ikut membantu Maya memakaikan gaun pesta rancangan Maya. "Nur sayang, kamu udah makan?" tanya Siska yang digelengi langsung oleh Nur. "Kok kamu belum makan sayang? Pesta ini akan berlangsung lama. Kamu harus makan sekarang." "Reni, ayo temani Momi ngambil makanan untuk kakak iparmu," ajak Siska. Maya tengah sibuk mengeringkan rambut panjang Nur yang masih basah. Dia baru teringat ada beberapa barang yang masih ada di dalam mobilnya. "Tika, bantuin Akika bentaran ama kamu sekalian," menunjuk Mua yang membantu mengeringkan rambut Nur, ngambil barang Akika yang tertinggal di mobil. Maya meminta bantuan Cantika dan Mua juga stafnya. "Nur, Akika tinggal bentar sendirian gak apa-apa kan? Bentaran doang kok ngambil barang yang ketinggalan di mobil," kata Maya. "Oke." Nur menatap Maya melalui kaca meja rias dan tersenyum manis. Maya, Cantika dan Mua berjalan menuju parkiran mobil Hotel Feren The International meninggalkan Nur sendirian. Kesempatan yang tidak disia-siakan oleh Bima. Dengan cepat dia melangkahkan kakinya menuju ruang ganti Nur. Bima membuka pintu dan menatap ke sekeliling ruangan mencari wanita yang baru beberapa jam dinikahinya. "Mei, itu kamu ya? Tolongin, ada kancingnya yang terlepas," terdengar suara Nur dari balik tirai tempatnya mengganti pakaian. Bima masuk ke dalam tirai melihat Nur membelakanginya mencoba meraih kancing baju pernikahan yang dikenakannya. Sebuah senyuman tersungging di wajahnya. Perlahan tangannya membantu memasang kancing yang terlepas. Dia menatap punggung putih dan pundak Nur yang terekspos, dengan rambut panjang berada samping pundak kanannya. Perlahan Bima mengecup pundak kiri Nur membuat matanya terbelalak sempurna. Dengan segera dia membalikkan tubuhnya melihat Bima berada tepat di depannya. "Bima, kenapa kamu di sini?" Nur terkejut dan khawatir jika ada yang akan memergoki mereka berdua. Bima mendekati Nur, merangkul pinggangnya agar lebih mendekat padanya. "Bima," panggil Nur yang terdengar panggilan manja di telinga Bima. "Memangnya kenapa?" Bima menatap Nur, sebelah tangannya membelai wajah Nur yang terlihat panik. "Bima, sebentar lagi Momi akan kemari." Bima meletakkan jari telunjuknya di atas bibir mungil milik Nur. "Aku hanya ingin menemuimu sebentar, sayang." Bima merogoh saku celananya mengambil kalung berlian yang sempat mencuri perhatian Nur. "Aku ingin memasangkan ini padamu." Bima memperlihatkan kalung berlian itu. Nur termangu melihat kalung berlian dengan lambang hati kecil. "Kapan kamu?" Perkataan Nur kembali terpotong saat Bima membalikkan badannya lalu memasangkan kalung berlian itu ke leher jenjangnya. Setelah memasangkan kalung berlian itu, Bima kembali mengecup leher belakang Nur dengan penuh cinta membuat Nur merasa geli lalu membalikkan badannya kembali berhadapan dengan Bima. "Bima, sebaiknya kamu kembali ke ruanganmu. Sebentar lagi Momi akan kemari," pinta Nur pada Bima yang kembali mendekapnya. Kedua tangannya merangkul pinggang Nur. "Baiklah, aku akan kembali tapi dengan syarat kamu mengecupku sekarang." Bima memberi syarat pada Nur. "Bima." Nur mencoba melepaskan dirinya dari Bima. Namun kedua tangan Bima merangkul pinggang Nur erat.
Aku tidak akan pergi sebelum kamu mengecupku. Bima semakin memeluk erat pinggang Nur. Baiklah, tapi... Nur menggantungkan perkataannya membuat Bima penasaran. Bima menatap Nur dengan sebelah tangannya kembali membelai wajah Nur. Aku malu. Jika kamu melihatku, Nur menundukkan wajah. Mata indahnya menatap kedua tangannya di dada bidang Bima. Bima tersenyum, dengan sebelah tangan yang membelai wajah Nur tadi, dia perlahan mengangkat wajah cantik Nur. Perlahan-lahan Bima mendekatkan wajahnya dan mendaratkan dengan mulus bibir miliknya pada bibir milik Nur. Bibir mereka saling memagut, saling mencecap rasa manis. Mata mereka berdua terpejam dan semakin memperdalam kecupan itu. Perlahan Bima melepas kecupannya, membiarkan Nur menghirup udara sebentar. Kening dan hidung mereka saling menempel, samar-samar Bima mendengar ada yang akan masuk ke ruangan Nur. Dia lalu mengecup kening Nur dengan lembut. Sampai bertemu di acara pesta nanti. Bima kembali mengecup kening dan Bima kembali mengecup kening dan punggung tangan Nur. Segera dia meninggalkan Nur yang memegangi kedua pipinya tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dia kembali duduk di depan meja dan kaca rias, matanya menatap kaca yang seperti menampilkan momen romantis itu dengan Bima. Tangannya menyentuh lembut bibir yang tadi sempat merasakan manis nyaman itu. Reni masuk ke ruang ganti Nur, menatap ke arah Nur yang duduk termenung di depan cermin sambil menyentuh bibirnya yang terlihat sedikit merah dan bengkak. Hayo! Kak Nur lagi ngapain? Bibir Kak Nur kenapa? Tanya Reni, dia tahu ulah siapa yang membuat bibir Nur memerah dan sedikit bengkak namun tidak terlihat begitu jelas. Nur terkejut dan hanya diam tidak mampu menjawab pertanyaan Reni. Dasar cowok rese, udah bikin gue dalam masalah lagi. Gimana caranya gue mau jelasin ke Reni kalau ini semua ulah dari Bima? Wajah Nur merona merah bingung menjelaskan pada Reni. Itu, Nur kebingungan tidak tahu harus menjelaskan apa. Tidak berapa lama Siska masuk dan melihat dari cermin rias wajah Nur yang merona. Sayang kamu kenapa? Kok wajah kamu begitu merona, dan dari mana kamu mendapat kalung indah ini? Siska memegangi kalung yang ada di leher Jengjang membuat Nur salah tingkah. Reni mengedipkan matanya pada Siska seolah memberitahu jika pelakunya kini berada di samping ruangan sedang berganti pakaian. Apa Bima kemari? Tanya Siska langsung to the point pada Nur, membuatnya langsung menatap Siska. Si Bima ini, nggak bisa sabaran apa. Siska mengomel kesal pada putra keduanya, membuat Bima bersin seketika. Bima menggosok hidungnya dengan jari telunjuk, para sahabat Bima menatap ke arahnya yang bersin-bersin. Lu sakit Bima? Tanya Bastian yang akan memeriksanya. Enggak, aku rasa ada yang membicarakanku. Bima kembali memakai pakaiannya dengan dibantu asisten Maya. Maya, Cantika dan Mua datang dengan membawa koper milik Nur dan sebuah gaun pesta yang dengan beberapa pernak-pernik yang banyak. Mereka mulai menghias Nur, tidak lupa Maya mengatur rambut panjang Nur. Dengan cekatan dan lihai Maya juga Mua membuat Nur terlihat sangat cantik bak putri dalam dongeng. Sore itu acara pesta pernikahan Bima dan Nur dimulai, di depan Hotel Feren The International berjejer hingga ke Jalan Karangan Bunga ucapan selamat dari kolega bisnis Bima dan klien Nur yang tahu dengan kabar pernikahannya. Para tamu undangan sudah mulai berdatangan dan memasuki ballroom. Bima dan Nur berjalan beriringan menuju ballroom tempat acara pesta diadakan, mereka tampil sangat perfect dan serasi. Nur memakai gaun bergaya katedral Lengtrain berwarna biru lembut dengan hiasan bunga-bunga kecil dengan dipadukan batu Swarovski. Lehernya yang jenjang dihiasi dengan kalung berlian berbentuk hati yang diberikan Bima.
Para tamu takjub dan terpana melihat pasangan yang memasuki ruang acara diiringi dengan keluarga Arsenal yang berjalan di belakang mereka. MC acara pun membuka pesta sore itu, dengan diiringi musik dan penampilan dari penyanyi papan atas yang sengaja diundang Bima. Herdi menyuruh kepala bodyguard untuk berjaga dengan sangat ketat, hingga para tikus-tikus kiriman Alexa dan Lutfi tidak dapat masuk dan mematai-matai keluarga Arsenal. Acara pesta berlangsung hingga malam. Setelah salat Isya, Nur kembali mengganti pakaiannya dengan gaun berwarna biru tua dipadukan dengan warna abu-abu di bagian bawah gaun dengan dihiasi bunga-bunga berwarna silver. Bima pun tampil sempurna dengan tuxedo rancangan Maya. Bima terpana saat melihat Nur keluar dari kamar ganti. Kecantikan Nur telah menghipnotis dirinya. Nur salah tingkah saat Bima menatap lama dirinya. Apakah terlihat aneh saat aku memakai gaun ini? Nur bertanya pada Bima. Kamu terlihat begitu sempurna. Bima menghampiri Nur mengecup keningnya. Dia lalu meraih tangan menautkan jari jemarinya di antara jari jemari Nur. Mereka berjalan beriringan kembali menuju ruangan pesta. Kembali para tamu berdecak kagum dan terpana dengan pasangan yang baru menikah. Pasangan yang sempurna, yang satu cantik dan yang satu tampan. Jadi iri ngeliat pasangan ini, kapan gue bisa ketemu sama cowok yang seperfect ini. Berbagai komentar dari para tamu memuji Bima dan Nur. Satu persatu mereka naik ke atas panggung pelaminan memberikan ucapan selamat pada Nur dan Bima. Fanrius berjalan menghampiri MC acara dan berbisik di telinganya. Sang MC acara lalu menyerahkan mikrofon pada Fanrius. Selamat malam semuanya, mohon perhatiannya sebentar. Saya Fanrius mengucapkan selamat pada sahabat saya Bima, semoga pernikahan kalian menjadi pernikahan yang sakinah, mawadah dan warahmah. Selamat menempuh hidup baru dengan status baru lu bro, terus Nur, semoga lu sabar dan gak kaget dengan tingkah ajaib sahabat gue. Fanrius lalu meminta musik pengiring melantunkan sebuah musik lembut. Bro, gue undang lu sama Nur untuk turun di lantai dansa ini, tantang Fanrius dengan menaik turunkan kedua alisnya. Dia sengaja meminta Bima untuk berdansa dengan Nur karena selama mereka bersahabat tidak pernah sekalipun mereka melihat Bima berdansa termasuk keluarga Arsenal. Sudah berbagai acara Bima hadiri, namun tidak pernah sekalipun dia berdansa dengan lawan jenisnya. Padahal begitu banyak gadis yang berharap bisa berdansa dengan CEO dingin itu. Para tamu dan kolega kerajaan bisnis Arsenal pun ikut penasaran menanti melihat pasangan yang baru menikah tampil di hadapan mereka. Bima tersenyum smirk membuat Fanrius berpikir jika dia telah membuat kesalahan menantang seorang Bima Arsenal. Dia menggandeng tangan Nur untuk turun dari panggung pelaminan. Bima, aku belum pernah berdansa sekalipun, bisik Nur tampak cemas jika nantinya dia akan melakukan kesalahan dan membuat malu keluarga Arsenal. Tenang saja, aku bersamamu. Bima menatap mata indah Nur, mata elang itu menghipnotisnya memberi rasa nyaman dan tenang di hatinya. Bima merangkul pinggang Nur, tangannya meletakkan tangan Nur di pundak sebelah kanan dan tangan kirinya memegang tangan Nur. Perlahan dan pasti Bima berdansa bersama istrinya diiringi dengan musik lembut nan syahdu. Membuat mereka tenggelam dalam dansa yang mereka lakukan. Siska dan keluarga Arsenal tidak pernah menyangka, jika putranya memiliki sisi romantis dan gentle serta hebat di segala bidang. Nur pun takjub saat mengiringi langkah Bima yang begitu luwes dan teratur. Banyak para tamu yang memandang takjub, khusus para kaum hawa mereka meleleh saat mereka melihat Bima memperlakukan Nur dengan lembut dan kasih sayang. Oh, Akika juga mau seperti Nur. Fanrius, yuk kita juga turun dansa seperti mereka, ajak Maya pada Fanrius yang memilih langkah 1000 menghindarinya. Fanrius kemana? Lisi Himalayang mulu, Maya tampak kesal.
matanya lalu melihat sosok Bastian yang duduk di samping Reni. Merasakan sebuah ancaman bahaya, Bastian segera mengajak Reni untuk ikut berdansa dengannya. "Reni, mau temenin Kak Bastian dansa nggak?" tanya Bastian berharap jika Reni menyetujuinya. Reni mengangguk setuju. Dia lalu meraih tangan Bastian segera turun ke lantai dansa bersama. Semuanya jahara deh. Akika jadi sedih nih, drama Maya. Tasya menghampirinya dan mengajaknya berdansa. Acara pun berlanjut dengan pelemparan buket bunga pengantin. Semua para gadis berkumpul di bawah panggung. Nur dan Bima memegang buket bunga bersama-sama lalu melemparkannya. Buket bunga melayang di udara dan jatuh tepat di tangan Herdi yang tengah sibuk berbicara dengan salah satu kolega bisnis Bima. Semua gadis termasuk Cantika menatap ke arah Herdi yang membalas menatap mereka dengan kebingungan. Keluarga Arsenal tersenyum senang. Herdi menatap buket bunga dipegangnya lalu menatap Cantika. Dia lalu menyerahkan buket bunga itu pada wanita yang disayanginya. Cantika dengan malu-malu mengambil bunga yang diserahkan Herdi padanya. Semua gadis tampak sedih dan ada juga yang bertepuk tangan senang. Nur tersenyum manis pada Cantika dan Herdi. Semua keluarga dan tamu undangan menikmati acara pesta yang berakhir hingga pukul 11 malam. Bima berbisik pada Herdi untuk meminta bantuan Cantika dan Maya mengambil koper milik Nur dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Maya lalu melakukan perintah Bima, sementara Cantika mengajak Nur untuk berganti pakaiannya. "Kok, ganti pakaian lagi Mbak? Bukannya acara udah selesai?" Nur menuruti Cantika dengan mengganti dress yang sudah dipersiapkan untuknya. "Mbak juga nggak tahu Rin, cuma Tuan Bima tadi pesan sama Mbak buat nyuruh kamu buat pakai baju yang nyaman ama kamu." Cantika memasang resleting dress lengan panjang Nur. "Ayo semua orang menunggu," ajak Cantika lalu menggandeng tangan Nur dengan wajah kebingungan. Di ruang ballroom seluruh keluarga berkumpul duduk di satu meja, mereka bersenda gurau bersama. Ivan ikut membaur dan tampak sangat senang, matanya melihat ke arah Nur yang baru kembali bersama Cantika. Dia berdiri dari tempat duduknya dan menghampiri kakaknya. "Mbak." Ivan tersenyum pada Nur. "Ada apa Van? Sepertinya ada hal yang ingin kamu bicarakan." Nur menatap lekat mata adiknya. "Ivan hanya ingin bersama sebentar lagi, kita akan sulit bertemu." Mbak tahu kalau Ivan akan sangat jarang bisa bertemu dengan Mbak nantinya. Ivan merangkul pundak Nur. Nur mengacak-acak rambut Ivan yang bergaya militer, mereka tertawa bersamaan. Bima menatap jam tangan mewah di pergelangan tangannya. Sudah saatnya. Bima segera bangkit dari tempat duduknya lalu menghampiri Nur dan Ivan. "Sayang, sudah saatnya kita pergi." Bima menggandeng tangan Nur. "Pergi? Kita akan pergi kemana?" Nur semakin kebingungan. Bima tersenyum misterius dan tidak menjawab pertanyaan Nur. "Kalau gitu, Mbak Ivan juga akan pamit sama Mbak dan Bang Bima. Sudah saatnya Ivan kembali ke markas militer." "Pamit Ivan? Kok cepat banget sih Van? Padahal Mbak masih kangen sama kamu." Nur menggenggam tangan Ivan. "Lain waktu saat Ivan bebas tugas, Ivan akan main ke penthouse Mbak." "Udah sana kasihan Bang Bima nungguin Mbak." Ivan mendorong lembut Nur pada Bima. Ivan berharap secepatnya bisa mendengar tawa keponakan dan bercanda bersama. Doa Ivan yang langsung diaminkan oleh keluarga besar Arsenal. "Amin ya Allah," jawab mereka serempak. Bima mendekatkan wajahnya ke telinga Nur berbisik padanya. "Aku juga berharap secepatnya akan ada anak yang memanggilku Dedi," bisik Bima pada Nur, wajahnya kembali merona merah. Herdi menghampiri Bima. "Tuan muda, semuanya sudah siap," Herdi memberitahu Bima. "Sayang sudah saatnya kita pergi." Bima mengajak Nur untuk berpamitan dengan keluarga Arsenal. "Ma,
Bima dan Nur berangkat dulu, pamit Bima. Kamu hati-hati ya sayang, jaga menantu Momi. Pesan Siska pada Bima. Mom, Nur berangkat dulu, Nur mendekap Siska. Sayang di koper kamu Momi udah memasukkan beberapa jamu dan ramuan herbal buat kamu. Jangan lupa dipakai ya, pesan Siska berbisik pada Nur yang makin tidak mengerti dengan pesan ibu mertuanya. Nur pun berpamitan dengan Oma Ayu dan yang lainnya, dia juga berpamitan pada Maya dan Cantika. Semoga sukses ya, Maya akan mendekap Nur langsung dicegah Bima dengan menarik Nur. My idol. Cemburuan banget sih, protes Maya. Bima tidak menghiraukan protes Maya. Dia lalu menggandeng tangan Nur menuju mobil yang sudah terparkir di pelataran hotel. Saat mereka keluar dari Hotel Feren The International, sudah banyak awak media yang menunggu di depan hotel. Hujanan lampu blis dan ramainya suara kamera profesional juga kamera yang merekam momen Nur dan Bima keluar dari Hotel Feren The. Banyak fans Bima yang menanti idolanya keluar di sepanjang jalan masuk dan keluar Hotel Feren The International. Mereka sangat bahagia serta baper saat melihat akad nikah Bima dan Nur. Mereka meleleh saat Bima mengucapkan janjinya di hadapan seluruh dunia. Nur terkejut saat melihat antusias fans Bima yang ternyata mendukung mereka dengan tulus. Perwakilan keluarga Arsenal menemui para awak media dan para fans untuk menenangkan mereka. Sementara itu, para bodyguard mengamankan jalan untuk membiarkan mobil mewah Bima menuju bandara. Keluarga Arsenal dan para sahabat mengantar kepergian mereka dan melambaikan tangan pada Nur dan Bima yang duduk di kursi penumpang. Bima merangkul Nur menariknya untuk berada di dekatnya terus. Mobil mewah Bima membelah kerumunan massa yang berkumpul di depan Hotel Feren The International. Bima, sebenarnya kita akan kemana? Nur menatap pemandangan di luar jendela mobil yang gelap gulita. Sakti membawa mobil dengan kecepatan sedang, di belakang mobil mereka mobil para bodyguard mengawal mereka menuju bandara dengan aman. Ini adalah hadiah kejutan untukmu, jadi nikmati saja perjalanan kita. Bima sengaja merahasiakan tujuan bulan madu mereka. Dia ingin membuat bulan madu ini berkesan bagi Nur yang tampak cemberut. Bersambung.